Pada kesempatan pagi ini kita akan bahas kaitannya dengan, ya kan kalian tahu bahwa ini sudah bulan Februari ya, tidak terasa kalian di kelas 9 itu sudah hampir 1 tahun. 1 tahun loh ya, boleh. 1 tahun dan selama ini belum tatap muka secara langsung, masih menggunakan virtual, Zoom. Nah, Februari sesuai jadwal atau agenda kalender pendidikan, Februari itu sudah nanti mendekati akan, kalau di kelas 7-8 ada mid semester, kalau kelas 9 itu nanti itu akan dihadapkan kepada ujian. Nah, oleh karena itu kalian perlu mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan tes. Ya, ujian itu kan bisa tes, bisa ujian, apa saja, itu disiapkan sehingga waktu yang tersisa ini yang tinggal Februari, Maret, April, ya, Februari, Maret, April. Ini yang efektif istilahnya. Harusnya 3 bulan ini kalau kelas 9, kalau dalam posisi normal, kalian lagi padat-padatnya kegiatan menghadapi persiapan ujian. Namun karena kondisi kita seperti ini, ya kalian persiapannya adalah mandiri di rumah. Jadi keaktifan kalian, kemandirian kalian sangatlah penting di dalam mempersiapkan pada agenda mendekati agenda akhir kelas 9 ini. Ya. Tentu saja sekali lagi saya sampaikan ya, nilai-nilai yang akan menjadikan persyaratan untuk lulus tentu saja nilai-nilai yang pertama, tugas-tugas kalian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mapel. Maka saatnya sekarang kalian sudah mulai meneliti, mengintrospeksi atau mengklarifikasi tugas-tugas mana yang belum kalian kumpulkan. Mumpung masih ada kesempatan, ada baiknya disiapkan. Ya. Kemudian juga tingkatkan keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Ini kan dari data yang ada, ini trennya bagi kalian yang mengikuti Zoom ini trennya menurun jumlahnya, ya, menurun. Padahal seharusnya kalian harus paham betul bahwa hanya dengan dengan cara inilah kalian bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, berkomunikasi dengan teman, dan kalian bisa menerima ilmu dari Bapak Ibu guru lewat kesempatan seperti ini. Sehingga saya berharap yang lalu sudahlah berlalu, kalian buka lembaran baru ya, buka gairah baru, semangat baru, menyongsong harapan baru ya, dengan dengan disiplin, dengan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan, sudah dijadwalkan oleh sekolah. Toh ini semua adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan kalian, ya, supaya kalian walaupun di masa seperti ini tetap tetap bisa menerima pelajaran dengan maksimal. Oke. Silahkan yang belum on, videonya di-on-kan sehingga saya bisa melihat wajah kalian. Nah, sudah dikelihatan wajahnya. Walaupun hanya wajahnya saya sudah puas ya. Silahkan wajahnya dilihat, yang belum sisiran dulu. Ratang itu turu terus ngadep HP terus Zoom ya. Baik, terima kasih yang sudah pada on. Yang lain masih kita tunggu. Keaktifan kalian, berulang kali saya sampaikan, keaktifan kalian juga termasuk salah satu penilaian, ya. Karena syaratnya yang utama untuk lulus adalah memiliki nilai perilaku B, baik, minimal baik. Kalau cukup saja nggak lulus.
Maka itu nilai B harus kamu cari, kamu kejar. Ya. Caranya ya dengan salah satunya ini aktif, tugas-tugasnya aktif, mengikuti Yun aktif. Tidak apa-apa, kalian kalau di dalam rumah sinyalnya kok kurang kuat harus keluar nggak apa-apa. Seperti kuat itu berada di bawah pohon rambutan, ya. Oke, itu yang wajahnya hanya kelihatan setelon itu tolong diperlihatkan itu si siapa Rizky Oktina, terus siapa gue Farhatu barangnya, ya. Terus siapa itu? Nah, Salsabila dilihatkan. Kalau di dalam kamar ya lampunya dinyalakan. Kalau tidak dinyalakan kalian seperti penampakan saja kelihatan dari sini. Jungkatan ora, gondrong, petengan, ya. Oke. Maka kesiapan kalian, gairah kalian itu jadi aromanya bisa lihat dari apa? Auranya ya. Aura bisa dilihat dari sini, dari penampilan kalian itu gairah. Yang tidak mandi juga auranya kelihatan dari sini, ya kan? Iya, maka oke, baik. Kali ini kita akan membahas karena ujian-ujian ya, sering kita ujian tes, kita akan mencoba. Kadang-kadang kalian kan tes saya kok belum maksimal, hasilnya belum maksimal. Saya kan mengikuti pembelajaran juga tidak maksimal, itu bagaimana? Ini saya sampaikan. Kalau kemarin sudah saya bahas kaitannya dengan mencatat ya, mencatat dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lain. Yaitu dengan mencatat dengan menggunakan apa namanya? Mind map, peta pikiran ya. Mencatat tidak biasa. Jadi mencatat dengan simbol, dengan lambang, dengan penuh warna, dengan bentuk tulisan yang besar-besar, ya. Kemudian juga memulai sebuah topik itu tidak seperti outline dari judul di atas ke bawah, tapi mulai dari tengah ke samping, ya. Pokoknya di tengah, baru ke samping, itu dengan mind map. Dan ini ternyata dengan model seperti itu, menurut penelitian itu mempermudah otak kita untuk mengingat kembali. Itu tolong dilaksanakan. Sudah dilaksanakan belum? Hah? Sudah belum? Mendengar kata saya. Kalau saya bisa mendengar sana gimana? Kalau kan biasanya nggak ramainya, kalau ramai kelihatan. Oke. Mereka mau menyalakan atau oh gitu ya. Ya baik ya, kita akan mencoba langsung ke materi saja. Ya karena alhamdulillah ini sudah ya hampir separuh. Yang lain masih pada tidur apa gimana ini? Eman-eman ya. Nah ini kita akan berbicara terkait dengan tes dengan ujian. Setiap saat ketika kalian mengikuti pembelajaran tentu saja diakhiri dengan sebuah evaluasi tes. Untuk apa? Tes ini ya untuk menguji kalian sejauh mana daya serap kalian, sejauh mana kualitas kalian ketika mengikuti pembelajaran. Tentu saja akan ada tes. Nah, maka kita beri judul ini adalah langkah menuju sukses. Siapa sih orang yang tidak mau sukses ketika pembelajaran? Saya yakin setiap dari kalian, dari kita ketika mengikuti pembelajaran adalah ingin sukses. Orang malas sekalipun, bahkan orang yang tidak ikut Zoom, kedengarannya sih lucu ya, melu Zoom orang, ngumpul ke tugas orang, pengen sukses. Tapi itu memang ada. Ini ada di sini. Ada ya seperti itu. Wes ora tahu ikut Zoom, orang ngumpul ke tugas, pengen sukses. Ya memang itu hak setiap orang. Jadi siapapun ingin sukses, ya kan? Ingin sukses. Boleh siapapun ingin sukses. Tapi kalau kita lihat dari kenyataan di lingkungan kita, kenapa ya Pak yang orang sukses itu kok jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang gagal? Ya kan? Orang yang sukses itu lebih sedikit dibandingkan orang yang
Yang pengen kan banyak, hampir semua dari kita itu kepengennya sukses. Tapi ternyata kenyataannya itu yang kesampaian, yang tercapai itu hanya lebih sedikit, jauh lebih sedikit dari orang yang gagal. Mengapa? Nah ini karena apa? Karena pada dasarnya orang sukses itu memiliki trik-trik tertentu, memiliki tahapan-tahapan tertentu yang mungkin oleh kebanyakan orang tidak mau melaksanakan. Ya, hanya keinginan roh, hanya keinginan, hanya angan-angan. Jadi hidupnya itu di angan-angan saja, ya kan? Nah, oleh karena itu maka untuk mewujudkan sukses itu ada komitmen, ada langkah, ada apa namanya? Ada pemahaman yang harus dilakukan. Saya yakin kalian termasuk di antara orang-orang yang mempunyai harapan untuk sukses. Sekali lagi, siapapun ingin sukses. Sekali lagi, termasuk orang yang ini, di sini semuanya yang ikut Zoom ini, termasuk orang yang tidak ikut Zoom, jadi ingin sukses. Tapi kalau hanya ingin tok, Zoom saja tidak mau, tugas juga tidak mau, itu kalian bisa menebak hasilnya, ya kan? Bisa menebak. Oke, kita lanjut ini diklik aja ya. Mana yang diklik, Pak? Mana kok? Dulu nih, terus hari Pak. Ini juga, Pak. Oh, itu kursornya di situ. Oh, iya. Oke, ini ya. Langkah yang pertama ketika kita menghadapi ujian, tes, itu apa sih? Jangan panik. Panik tahu? Kalau kita panik, kita stres, itu akan memperburuk saat kita menghadapi tes. Ketika persiapan kita sudah matang, persiapan sudah bagus, karena sesuatu hal, kita panik, maka ingatan atau sesuatu yang kita ingat itu bisa hilang. Maka ketika menghadapi sebuah ujian, tantangan, atau tes, karena setiap akhir pembelajaran kalian akan dihadapkan sebuah tes ujian. Bagaimana untuk bisa memenangkan dalam ujian itu? Langkah yang pertama yang harus kamu punyai, miliki, kamu persiapkan adalah menjaga hati, jangan panik. Bagaimana supaya jangan panik? Tentu saja kalian sudah menguasai materi yang kamu pelajari. Kamu sudah aktif mengikuti pembelajaran. Ketika kamu sudah aktif, sudah tertib, tiap hari mengikuti pelajaran Zoom ini, kalian sebenarnya sudah merancang untuk tidak panik. Tapi bagi mereka yang malas-malas, bahkan sekali-kali tidak ikut Zoom, dia itu sudah merancang dirinya panik ketika menghadapi ujian nanti. Bagaimana tidak panik? Karena tidak punya persiapan. Nah, kalau kamu sudah belajar mengikuti Zoom tertib, ya kan? Kemudian juga sudah dibaca berulang-ulang, maka kata-kata panik itu tidak ada. Kamu sudah punya confident, percaya diri karena sudah memiliki bekal yang cukup. Tapi sekali lagi bagi mereka-mereka yang ikut Zoom saja susah, bangun malas, tugas tidak dikerjakan itu merancang dirinya panik sehingga ketika ujian nanti ya bisa kamu lihat, bisa kamu perhatikan nanti ya. Jadi supaya tidak panik itu tadi. Ikuti pembelajaran dengan rajin, tugas kerjakan pada saatnya, pada waktunya ya. Persiapkan diri, pelajari semua materi, maka kata panik itu tidak ada. Dan justru ketika mendekati tes ujian kurang 1 hari atau kurang berapa itu sebenarnya kalian sudah tidak belajar tidak apa-apa kalau sebelumnya sudah belajar sehingga sudah tenang gitu. Oke. Kemudian ketika ada kita merasa panik, merasa bingung, merasa ragu-ragu, maka lakukan meditasi. Meditasi itu apa ya? Merenung diri. Kenapa sih saya seperti ini? Oh, betul, saya tidak pernah ikut Zoom. Saya kalau tidak tahu diam saja. Saya kalau tidak berangkat, tidak mau bertanya kepada teman kaitannya dengan materi apa hari ini. Itu kalian merenung diri.
Jadi merenungi kesalahan, berlatih mengoreksi diri. Apa sih yang kurang pada diri saya? Karena kan selama ini merasa lebih terus, merasa lebih. Tidak mau jujur kepada diri sendiri, oh saya kurangnya ini, sehingga hasilnya seperti ini. Ya kan? Kemudian juga tentu saja kalau kita dalam keadaan bingung, curhat yang tidak pernah curhat yang selalu mendengarkan dengan baik, yang selalu menerima dengan baik itu kita berdoa, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jernihkan pikiran dari pikiran-pikiran negatif, ya. Jadi tanamkan pada dirimu, bangun kepercayaan diri bahwa sesuatu yang saya hadapi akan mesti saya bisa melewatinya. Itu ya. Kemudian berikutnya, nah ini supaya tidak panik tadi, lakukan belajar jauh sebelum ujian. Jelas. Ketika kalian sudah melakukan persiapan jauh-jauh sebelumnya, itu tidak ada kata-kata panik, bingung itu enggak ada. Yang ada kamu sudah melenggang, santai. Ya. Tapi lihat teman-temanmu yang lain tidak pernah itu, jadi dia bingung tapi tidak mengakui kebingungannya. Angel kan? Jadi bingungnya polis orang melu yum tugasnya orang gerak banget bingungnya akhirnya mah tidak mengerjakan, tapi tidak mau jujur, tidak mau mengakui dirinya bahwa dia itu dalam keadaan bingung tanda kutip. Dan dia sudah merancang kepanikan sendiri dan merancang kegagalan sendiri. Maka kalian tidak boleh seperti itu, ya. Saya yakin kalian adalah sudah memiliki jiwa seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, langkah yang kedua adalah kita menentukan materi. Ketika mau ujian, tes, itu kan ada terjadwal dan setiap mapel itu topik-topik yang akan diujikan itu sudah ada rambu-rambunya, ya kan? Ada batasan-batasannya. Jadi misalnya ini ujian untuk misalnya ulangan akhir semester, ulangan tengah semester, materinya jelas, materi awal sampai materi pada saat tengah semester itu, tidak semuanya kita pelajari. Ya, materi ulangan akhir semester, jadi materi satu semester ada batasannya. Materi ujian, nah ini lain lagi. Materi ujian itu pelajaran dari kelas 7, 8, 9 dengan persentase sekian, ada ya seperti itu. Nah, oleh karena itu kalian harus tahu itu ya. Jadi, oh besok matematika ya, jadi yang saya utamakan matematika dulu. Oh, hari berikutnya adalah bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi ada topik-topik yang penting yang lebih dahulu, topik-topik yang ada prioritas-prioritas topik yang harus kamu pelajari. Tidak semua dibaca. Justru akan membebani memori kita. Oke? Oleh karenanya, supaya kalian tahu batasan, tahu rambu-rambu, tahu bagian mana, atau katakanlah kisi-kisi dari sebuah tes ini, maka kalian harus proaktif mencari informasi dari siapa? Informasi sebanyak-banyaknya dari, ya tentu saja dari gurumu dong ya. Dari guru, misalnya ada ulangan ini, dan nanti materinya dari mana Bu? Kapan Bu? Ya jadwalnya. Terus kisi-kisinya bagaimana? Jadi materi-materi yang akan kamu pelajari itu apa, ya kan? Sampai mana, sehingga kamu aktif bertanya. Tapi kalau tidak, misalnya temanmu ya di pembelajaran atu informasi tidak pernah mendengar, sehingga sing arep disinaoni apa orang ngerti. Lah ngarep tes kok sing sinaoni orang ngerti gimana? Ketika kita mau tes yang diujikan, kita tidak tahu batasan yang materi yang akan saya pelajari itu sampai di mana. Nah, itu gimana? Akhirnya apa? Walhasil nanti asal. Nah, itulah orang-orang yang memang sedang merancang kepanikan untuk dirinya sendiri, merancang kegagalan untuk dirinya sendiri. Sehingga materi yang harus kamu pelajari itu kamu siapkan betul-betul. Kamu tanya, cari informasi sebanyak-banyaknya, termasuk model soal.
Bu, nanti ulangannya model soalnya apa? Karena menjawab model soal pilihan ganda dengan esai, dengan jawaban singkat itu berbeda. Kalau boleh dikatakan paling sulit mungkin esai ya, uraian. Nah, menghafalkan materi-materi uraian itu bagaimana lain dengan model pilihan ganda. Pilihan ganda kan banyak mengingat, walaupun sekarang dengan soal hot itu harus soal pilihan ganda itu tidak harus kita baca berulang kali sampai kita bisa menerjemahkan ke yang lebih mudah untuk kita jawab. Ya, karena soalnya sekarang sudah hot, sudah mengandung penalaran yang tingkat tinggi. Tidak hanya sekedar ingatan. Kalau dulu kan banyak pilihan ganda itu hanya ingatan. Sekarang sudah menganalisa, ya, mencari inti permasalahan, gitu ya kan? Soal hot. Nah itu penting ya. Oke, lanjut. Oke. Nah ini buatlah rencana belajar. Kita harus membuat program, schedule. Schedule atau jadwal ya, jadwal belajar. Penting lah ya. Memang kalau ingin kamu menjadi pelajar yang tulen, belajar yang sungguh-sungguh itu memang seperti itu. Lain dengan orang yang belajarnya setengah-setengah itu ya lah, gue ngapa, sinawe ora, peman jadwal ya. Jadi buatlah rencana belajar, alokasikan waktu lebih banyak pada materi yang belum dikuasai. Tentu saja kalian secara jujur, materi ini saya belum menguasai, materi IPA ini saya belum menguasai. Nah itu kamu beri tanda, ya, beri tanda untuk kamu alokasikan atau kamu beri waktu yang lebih lama. Oh, besok saya ingin mempelajari ini, ya kan? Saya ini karena belum mampu, ingin saya ulangi lagi. Ini penting. Jadi sekarang kamu introspeksi, kamu checklist materi mana yang istilahnya yang benar-benar belum kamu kuasai, masih bingung, masih ragu-ragu. Ini berikan porsi waktu yang lebih banyak dibandingkan materi yang lain. Kalau misalnya kalian belajar mapel A dengan waktu setengah jam lah beres selesai. Tapi dengan mapel B, bola-bali orang mudeng, bola-bali orang ini mungkin perlu dibeli porsi waktu yang lebih banyak. Oke, terus juga perhatikan keseimbangan antara belajar dan istirahat. Belajar 2 jam tiap hari, 2 jam tiap hari itu lebih bagus dibandingkan belajar 1 malam seperti dalang. 1 malam 20 jam ora turu sinau maca. Itu tidak bagus. Lebih baik kita rutinitas. 2 jam tiap hari, 2 jam tiap hari. Tapi rutin, tidak pernah berhenti. Ya, syukur 3 jam tiap hari, ya kan? Itu akan memberi lebih berkualitas dibandingkan dengan kita membaca semalam suntuk dengan buku tebal, bertebal-tebal kita baca semalam, itu akan lelah kita ya. Lelah, karena lelah itu tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Oke, terus yang berikutnya adalah pilih waktu yang tepat saat untuk belajar. Saya yakin kalian tahu kondisi rumahmu ya. Oh ini saat waktu yang tepat untuk belajar saya itu kalau jam sekian, sepi. Ya mungkin kalau rumahnya warung, kalau siang nanti rame, belajar nggak bisa ya malam hari. Oh malah kalau pagi hari dan sebagainya. Dan ini yang tahu kalian, situasi, kondisi rumahmu itu. Saat-saat mana yang tepat untuk belajar. Kalau masih punya adik kecil mungkin pada pagi hari atau siang hari diganggu adik, mungkin malam hari. Ya kan? Itu. Jadi kalian harus bisa pilih ini waktu-waktu yang tepat, yang mendukung dan terjadi minimal gangguan ini untuk belajar. Silakan kalian yang tahu sendiri. Nah, oke. Kemudian belajarlah itu tentukan atau pilih model belajar yang cocok. Dulu pernah saya sampaikan ya, belajar yang cocok. Model belajar kamu itu visual. Orang visual itu kan banyak membaca.
Ini mungkin membutuhkan kesendirian, ini boleh visual itu kesendirian karena dengan membaca itu kalau ada gangguan nggak bisa. Maka ada orang yang model belajar ini dengan memang butuhnya sendiri, tidak senang kalau belajar dengan orang lain visual. Nah ini maka untuk melengkapi visual itu kamu fasilitas yang ada, catatan, peta konsep atau jembatan dan sebagainya disiapkan. Ada yang auditoria dengan mendengarkan. Ini mungkin perlu orang lain. Perlu orang lain membaca, mengucapkan, kamu mendengarkan. Gentenan nanti ya, gentenan. Itu ada yang lebih dengan cara itu ternyata lebih mudah mengingat. Kemudian ada yang model kinestetik, harus gerakan, harus dengan berjalan-jalan, harus mana-mana boleh. Ini dengan bantuan kartu-kartu kartu belajar ya, kartu belajar yang kamu tulisi pengertian, misalnya hewan vertebrata, tulis template nang kana melakukan apa kayak gitu, melakukan apa gitu boleh juga ya. Nah, ini kenali. Dulu pernah sudah kita adakan semacam kuis ya, kuis itu. Nah, itu harapan saya kan begitu. Kuis itu kemarin itu kalau kalian mengenal dirimu itu jangan senangnya belajar seperti apa. Kemudian gunakan alat bantu yang lain pendukung ya, untuk belajar ini kan perlu alat bantu pendukung, misalnya catatan-catatan, ringkasan-ringkasan, ya ringkasan-ringkasan yang menarik, ringkasan-ringkasan yang penuh warna mungkin dengan peta konsep. Kemudian ada jembatan keledai, ya jembatan keledai itu mengingat sesuatu yang sulit bisa dengan ringkasan kata depannya atau frasenya atau misalnya juga dengan kata kunci ya boleh atau dengan kata-kata lucu untuk mengingat materi yang sulit misalnya materi-materi IPA fisika itu untuk menghafalkan rumus-rumus kimia kadang-kadang kan sulit itu perlu. Nah, ini perlu disiapkan. Kemarin sudah dibuat itu dibaca berulang-ulang atau mungkin butuh gambar-gambar dan lain-lain. Oke. Dan perlu diingat bahwa dalam hal ini kita itu adalah belajar dengan cermat dan cerdas ya. Ingat belajar dengan cermat dan cerdas bukan belajar keras. Kalau belajar keras itu belajar semalaman 24 jam tidak berhenti. Suatu hari tidak berhenti di depan buku terus itu. Kamu bayangkan gimana lelahnya otak kita ya kan. Nah, tapi kita belajar dengan cermat dan cerdas. Efisien, efektif ya, efektif dan efisien. Jadi belajar tepat guna, efektif, tepat sasaran dan efisien dengan waktu yang sedikit tapi memperoleh hasil yang sebanyak. Itu harus kalian sama. Oke. Kita lanjut. Nah, ini buat catatan dan pertanyaan. Apa kelebihan huruf ya, nggak apa-apa ini kelebihan huruf. Saking seriusnya ini Pak Jas yang membuatnya. Jadi, oke, jangan lupa catat tandai materi yang belum dikuasai di garis bawah. Untuk apa? Setelah ditandai, kan kadang kita menerima materi itu ya karena situasi dan kondisi kadang-kadang tidak 100% maksimal ya. Ada saja yang belum kita pahami, belum kita kuasai ya kamu beri tandai dengan garis bawah atau dilingkari atau diberi highlight atau warna-warni itu. Kemudian kamu susun, kamu terjemahkan atau kamu susun menjadi sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini yang harus kamu tanyakan kepada ibu guru. Walaupun online sekarang kan Bapak Ibu guru, kalau kamu bertanya lewat WA-nya akan dijawab. Ya, ini kalian harus beranikan diri untuk bertanya. Kamu berani bertanya enggak? Berani enggak? Kok ambleng bae? Kok ora ono suarane iki lah? Ya, baik. Nah, atau kalian bisa mencari sumber belajar lain. Sumber belajaran itu banyak ya, sumber belajar yang pokok ya buku paket dari sekolah, ya kan? Atau mungkin teks yang diberikan oleh guru mapel atau mungkin modul. Modul-modul ini biasanya sumber pokok,
ya kan, sumber pokok. Nah, kalau dirasa kurang, nah kalian boleh mencari sumber belajar yang lain, banyak di sekitar kita, termasuk sumber yang dari medsos, dari daring, ya. Tapi hati-hati untuk mencari sumber belajar dari daring yang resmi, atau mungkin guru privat. Nah, kalau kurang mantap, ngandang guru privat boleh. Atau mungkin dari keluargamu yang mungkin ahli di bidang itu, boleh kamu minta tolong untuk menjelaskan. Jadi punya referensi banyak. Karena sekarang itu tidak saklek ya, pengertian penjelasan tentang kaitannya materi-materi pembelajaran itu macam-macam. Nah, atau mungkin kamu merasa lebih enjoy dengan teman yang kamu anggap dekat, bisa, boleh diskusi kelompok dengan teman. Ini juga sumber belajar. Oke. Nah, ini minta bantuan tadi saya katakan. Jadi kita tidak usah malu minta bantuan. Minta bantuan dalam hal kebaikan tidak apa-apa. Ya. Dalam konteks kalian belajar, masih belajar, minta bantuan keluarga, boleh-boleh siapapun nanti yang akan diminta akan merasa bangga. Dan Bapak Ibu gurumu sekali lagi, kalau kalian berani bertanya, ada nilai plus di hadapan Bapak Ibu guru. Sekali lagi, sing bocah seneng takon, seneng jawab, itu akan memiliki nilai lebih di mata Bapak Ibu guru. Nah, karena memiliki nilai lebih, otomatis Bapak Ibu guru itu juga punya perhatian yang lebih. Oke. Nah, oke. Kemudian berikutnya, supaya kita sukses di setiap ujian, hafalkan materi semaksimal mungkin. Bagaimana cara menghafalkan? Sudah banyak yang kita bahas kemarin. Yang pertama dengan ringkasan catatan yang banyak warna, punya warna. Catatan dengan punya warna, dengan model-model huruf yang menarik. Ini kan saya beri warna-warni ini jembatan tulisannya ya. Ini untuk contoh ya. Ternyata dengan contoh model begini lebih banyak teringat di pikiran kita. Dengan peta konsep yang kemarin, dengan map, dimulai memang harus kamu aktif ya. Dengan jembatan keledai tadi sudah katakan, atau mnemonik ya, mnemonik namanya. Jadi mnemonik itu adalah salah satu cara untuk menghafal hal-hal yang sulit dengan, nah ini bisa dengan singkatan kata di depan. Misalnya mejingku hibiniu, itu termasuk contoh mnemonik ya. Dengan kata mejingku hibiniu kalian mesti ingat pelangi itu ya, pelangi mejingku hibiniu. Contohnya seperti itu. Atau bisa dengan kata kunci seperti tadi ya, kata kunci. Misal aluminium kita ganti Aldo, Aldo aluminium ya kan, bisa gitu. Kambium kita ganti kambing ya. Aldo makan kambing, berarti aluminium kalium. Nah, itu mengingat kita, mudah mengingat. Misal dalam fisika itu kan banyak yang sulit untuk diingat-ingat, biologi ya. Oke. Atau dengan dibuat puisi, boleh, atau ya puisi, pantun, ya kan, pantun. Bisa juga dibuat lagu, misalnya seperti untuk menghafalkan kosakata bahasa Inggris itu oleh guru-guru bahasa Inggris sering dibuat lagu, minjam lagu orang lain diganti syairnya. Apa-apa, jadi kamu di dalam kamar mandi sambil nyanyi-nyanyi lagu-lagu dengan diganti syairnya. Bocah sih ngapa kayak? Kamu sih ngapa belajar gitu ya? Kamar mandi nyanyi syair itu nggak apa-apa. Ini cara-cara untuk bisa belajar lebih maksimal. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah biasa ini ya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan jelas, jaga kesehatan. Nah, sekarang prokes penting. Kemudian pola hidup sehat, pola makan sehat, kamu sudah tahu, tidak usah banyak saya ngomong. Kemudian yang berikutnya banyak berdoa jelas. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, tentu kita berdoa yang terakhir, menyerahkan diri pada Allah SWT. Dan jangan lupa mohon restu orang tua, mohon dukungan orang tua, saudara, teman, Bapak Ibu guru adalah sebagai penguat untuk kalian bisa sukses ya. Ini trik-trik sukses. Ini sampai jam berapa saya Bu? Tadi
Sudah selesai? Belum, tadi kan 10. Berarti 50. Oh, berarti masih berapa menit? 6 menit. Masih 6 menit. Oke. Masih ada 6 menit karena kalian sudah setia menemani Pak Jaswadi di sini dari awal sampai akhir, akan saya beri hadiah. Mau hadiah? Hadiah supaya kalian tetap semangat, tidak jenuh. Maka ini akan saya undang artis, biar kalian akan saya undang, sudah di sini artisnya, sudah menunggu. Sudah menunggu, tinggal saya panggil nanti untuk bernyanyi untuk hadapan kalian. Oke, silakan. Gimana Mbak? Ya, silakan Mbak Via Valen maju untuk menyanyikan lagu, untuk menghadiahi, ya, menghadiahi anak-anak saya ini yang setia dengan saya. Iya, Pak. Oh, yang Via Valen ya. Oke, silahkan dengarkan untuk hadiah. Kita undang Mbak Via Valen, silahkan menghibur kepada anak-anakku yang setia. Ya. Sambil menggunakan sambil tangan, silakan untuk menghilangkan stres. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu. Ya, oke, terima kasih Mbak Via Valen sudah menghibur pada anak-anakku ya. Ternyata senyum semua akhirnya, semangat ya. Ya, karena waktu juga yang memisahkan ya, nanti ketemu di kesempatan lain dan jangan khawatir untuk menyemangati, kan saya undang artis yang lain ya. Saya undang artis yang lain untuk supaya kalian terhibur, tidak jenuh
Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat, dan salam sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan mengikuti pembelajaran berikutnya dengan